Hai Samudra Muda, kembali lagi dengan podcast Samudra Talk Season 2. Nah, pada podcast kali ini langsung dibawakan oleh saya, Cut Azizia Rauda dari Humas Universitas Samudra. Nah, kali ini kita akan membahas topik-topik yang menarik dan seru nih teman-teman. Terkadang bersama dengan tamu spesial, nah kadang juga berdua dengan kamu. Nah, penonton setia podcast Samudra Talk, mari siapkan kopi atau teh kamu, dan ayo kita mulai obrolannya. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan membahas terkait program dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Nah, salah satunya adalah pengabdian yang berdampak ke masyarakat. Dan tentunya dengan sudut pandang yang santai dan menginspirasi kita semua. Tanpa menunggu lama-lama, di samping saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua hari ini. Mari kita langsung sapa saja. Halo, selamat siang Ibu Nova. Selamat siang Acut, gimana kabarnya? Alhamdulillah Cut sehat Ibu. Bagaimana Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin Ibu boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo Samudra Muda, perkenalkan saya Nova Purnamalisa, dosen di Prodi Teknik Sipil pada Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Samudra. Hari ini dalam sesi duanya podcast Samudra yang dipandu oleh Acut pada sore hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa menginspiratif dan juga memberi manfaat untuk kita semua. Oke, pasti para mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi udah nggak asing lagi ya dengan Ibu Nova ini. Nah, kita akan terus menggali ilmu dari Ibu Nova pada podcast kali ini karena memang Ibu Nova ini pernah melakukan suatu pengabdian yang ajaib sekali. Nah, Ibu Nova pernah melakukan pengabdian terkait upaya mengurangi dampak heat urban island pada kawasan pesisir Pusong Kota Langsa dengan pemanfaatan model litigasi global warming. Nah, Ibu Nova, sebenarnya apa yang melatar belakangi Ibu untuk melakukan penelitian atau pengabdian pada masyarakat yang ada di Pusong? Oke, jadi sebenarnya mungkin kita berawal dari fenomena urban heat island itu apa sih ya Iya. sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya urban heat island itu adalah fenomena yang terjadi akibat adanya panas yang terperangkap di ruangan kota ya, ataupun di, kawasan perkotaan. Nah, itu biasanya berdampak terhadap, kawasan-kawasan yang padat bangunan, yang minim ruang terbuka dan juga vegetasi sehingga, eee, sirkulasi yang kurang, kemudian, bangunan-bangunan yang sangat padat sehingga semakin banyak, cahaya matahari yang terserap oleh bangunan sehingga menjadikan, fenomena urban heat island tadi. Jadi adanya, pemanasan di ruang kotanya atau di pulau kota itu sehingga, suhu panas itu semakin meningkat, seperti itu. Oh, oke. Nah, untuk di Pusong sendiri kalau kita lihat kan memang kondisinya yang berada di, wilayah pesisir, kemudian juga, sangat rentan terhadap, fenomena perubahan iklim, dengan adanya kenaikan suhu permukaan laut, kemudian, kenaikan suhu ekstrim juga di kawasan iklim makro di kawasan Pusungnya. Nah, sehingga, eee, ada inisiasi, peran apa ya, perlu adanya pendekatan khusus gitu, bagaimana sih, kita sebagai akademisi bisa memberikan dampak yang, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurangi, fenomena tersebut, seperti itu. Oke, berarti sebelum Ibu melakukan pengabdian terhadap desa yang ada di Pusong Mhm, itu, Ibu sudah mencari tahu keadaan kondisi nyata yang ada di Pusong. iya benar. Nah, kemudian sebenarnya apa saja, Bu, masalah utama yang Ibu temukan Mhm, terkait suhu panas dan kenyamanan hidup yang ada di Pusong? iya oke.
Nah, dengan kondisi, wilayah Pusong yang memang notabene itu merupakan kawasan nelayan, Mmm. kawasan pesisir yang padat penghuni, kemudian, kondisi bangunan yang, rapat-rapat, penataannya, sirkulasi dan ventilasi udara tidak maksimal, kemudian ruang terbuka, hijau, dan juga vegetasi yang kurang, sehingga itu menjadi latar belakang, dasar gitu, awal kenapa, memilih Pusong, untuk dijadikan sebagai lokus, projek pengabdian, tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat secara real kasus, wilayah-wilayah pesisir itu kan memang identik dengan, iklim makro yang sangat tinggi ya, iklim mikro yang sangat tinggi. Artinya suhu lingkungan itu sangat, tinggi, kemudian, dampak dari radiasi matahari yang dipancarkan akibat air laut, pemuaian panasnya juga. Nah, itu juga, mengganggu kenyamanan daripada, penduduk di sana. Nah, jadi apabila kami melihat, penulisan bentuk tulisan dari yang Ibu tuliskan, sebenarnya, mengapa Ibu memilih teknologi cool roofs Mhm, sebagai dan dengan cat reflektif Surya Be Cool sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang seperti Ibu bilang tadi, suhu panas mhm. dan yang seperti itu. Iya. Silahkan Ibu dijawab. Oke, jadi selama ini upaya yang dilakukan di dalam mengurangi dampak, perubahan iklim, khususnya terhadap fenomena heat urban island yang terjadi di Pusong sendiri, di awal kita melakukan pemetaan secara pengukuran terhadap iklim makro, mengukur seberapa tinggi suhu yang ada di kawasan Pusong dan ternyata pada saat itu hasil pengukuran sangat tinggi sekali, sampai 56 derajat untuk, kondisi iklim mikro di kawasan ruang luarnya. Nah, jadi kalau dengan 56 derajat, kemudian dengan kondisi di Pusong, perumahan pemukiman-pemukiman yang banyak material atapnya itu dari seng dan seng juga penyerap panas yang sangat, sangat Tinggi, besar ya, besar artinya ya. dia mampu, sebagai pengantar panas yang sangat tinggi. Iya. Jadi kalau dengan suhu 56 derajat, eee kemudian, dirasakan di dalam rumah itu, pasti kan juga tidak akan nyaman, karena kan suhu nyaman untuk ruangan itu kan 24 derajat ya biasanya. Nah, kalau sudah lebih dari itu otomatis kita tidak nyaman tidur, tidak nyaman beraktivitas. Nah, apalagi dengan fenomena heat urban island ini, suhu panas itu akan bergerak itu pada saat di malam hari. Nah, karena setiap material bangunan yang ada di bangunan, pemukiman itu Eee, mereka memiliki masa masa apa namanya, time lag, waktu untuk mereka melepaskan panasnya kembali. Jadi setiap material bangunan itu apakah beton, seng, baja, atap tadi itu, mereka melepaskan panasnya kembali pada saat malam hari. Jadi biasanya katakanlah untuk beton itu memerlukan waktu biasanya 5 sampai 7 jam dia untuk melepaskan panasnya kembali. Nah, andai kata, pemukiman itu sangat padat dengan panas yang dilepaskan kembali pada malam hari itu, nah itulah yang menyebabkan, urban heat island itu, berdampak pada kawasan pemukiman pesisir khususnya. Nah, Mmm. selain itu juga sebenarnya, upaya yang dilakukan setelah kita melakukan, pengukuran iklim mikro kawasan, juga kita melakukan pengukuran di rumah penduduk. Kita melakukan observasi beberapa hari, kalau nggak salah seminggu pada saat itu. Jadi kita melihat bagaimana pergerakan suhu mulai dari pagi sampai malam, itu selama seminggu, kontinu kita lakukan. Nah, jadi sebelum, kita melakukan upaya mitigasinya, kita melihat kondisi existing-nya dulu dari, dari lingkungan mikronya dan juga dari, hunian, pemukiman penduduknya, seperti itu. Berarti dari proses pengukuran awal hingga akhir itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya, Bu, Iya, ya? sangat lama, karena kita untuk melihat,
Suhu itu kan nggak bisa, onsite, "Oh ini 5 menit kita di sini, oh panas," kan tidak, tapi kan kita perlu data terukur ya kan. Iya. Data terukur, selama 1 siklus lah minimal, seminggu gitu. Minimal 1 siklus, seminggu kita melihat pergerakan, suhunya itu seperti apa. Nanti juga kita buat catatan seandainya pada saat pengukuran itu ada terjadi hujan, hujannya jam berapa, berapa lama. Jadi kita bisa melihat fluktuasi pergerakan suhunya itu naik turunnya itu di jam-jam puncak berapa. Nah, Oke. karena kan pada prinsipnya bangunan itu, atap itu kan sebagai elemen bangunan yang paling lama sekali menyerap panas dia. Jadi dari jam kalau matahari puncak itu kan kalau sekarang mulai jam 9 sampai kadang jam 5 sore pun masih panas ya. Iya. Apalagi sekarang kan suhunya sudah lumayan kita juga merasakan perubahan iklim itu nyata Iya. ternyata walaupun, perlahan-lahan tapi kita sudah mulai merasakan suhu sudah mulai, tinggi, sudah mulai tidak nyaman beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, jadi mungkin perlu ada upaya-upaya mitigasi yang dilakukan khususnya di, wilayah pesisir Pusung. Oh, baik. Berarti memang, Ibu merasa bahwasanya setelah dilakukan pengukuran dari awal hingga akhirnya memakan waktu cukup lama, Mhm mhm. sehingga dari hal tersebut ada solusi dari Ibu Mhm. untuk melakukan pengabdian yang begitu berdampak bagi masyarakat Iya saat itu. harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian, apakah alasan dari Ibu untuk melakukan pengabdian ini? Secara spesifik mungkin boleh dijelaskan, Bu, sebenarnya penelitian yang Ibu lakukan ini terkait apa? Nah, jadi sebenarnya setelah upaya-upaya yang dilakukan tadi ya, observasi lapangan, pengukuran. Nah, kemudian kita berinisiasi, apa ya ini kira-kira upaya mitigasi yang relevan, yang cocok diterapkan di, Pusong. Artinya bagaimana kita memberikan, solusi dengan inovasi yang murah, sederhana, dan juga tidak mahal. Nah, jadi makanya di sini kita menginisiasi inovasi cool roof. Jadi cool roof ini sebenarnya teknologi, coating coating atau cat ya, cat pelapis, cat pelapis yang memiliki kemampuan untuk mereflektif sinar matahari. Jadi dia tidak menyerap, sinar matahari, tetapi dia melepaskan, radiasi matahari yang dia serapkan dan dipantulkan kembali. Inovasi cool roof itu, merupakan inisiasi dari lab science-nya UPI. Jadi mereka, pada 2018 ya kalau saya tidak salah itu, menjadi salah satu nominator yang memenangi, projek global di Amerika saat itu, terhadap, dampak perubahan iklim. Jadi salah satunya, UPI, menjadi, winner-nya pada saat itu. Nah, jadi setelah itu dari lab science-nya UPI melakukan, inisiasi riset, memproduksi cat dengan inovasi cool roof tadi dan di-labeling-lah dengan nama Bikul. Jadi kebetulan dengan Ibu Beta ini kita satu, komunitas di Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia. Jadi sudah kolega lama seperti itu ya. Nah, kemudian, pada saat itu beliau mengajak untuk kolaborasi sebagai kolaborator, di dalam, implementasi Chat Bikul ini. Jadi kalau nggak salah itu di tahun 2020 apa 2019 ya itu kita, eee, menjadi salah satu universitas, Universitas Samudra menjadi salah satu kolaborator di programnya, si RRC, Bikul ini, seperti itu. Nah, berarti setelah Ibu berdiskusi dengan tim UPI dan setelahnya Ibu melakukan observasi di Pusong dan Mhm, Ibu melakukan inovasi terhadap, cat tersebut, cat mhm, Bikul mhm. ke Pusong. Iya, jadi setelah karena kebetulan, kita juga melakukan proyek pengabdian masyarakat, Mhm. eee, yang pada saat itu didanai oleh hibah internal Universitas Samudra. Nah, jadi saya berinisiasi mencoba menerapkan model mitigasi, Mhm. pada kawasan
Pusung bagaimana untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut dengan adanya, fenomena urban heat island tadi. Mhm. Nah memang, pada prinsipnya dari beberapa, riset yang sudah dilakukan di lab science-nya UPI, cat coating bikul ini, mampu mereduksi panas itu 5 sampai, 5 sampai 15 derajat suhu di dalam ruangan. Nah, artinya, eee, andaikan, pemaparan matahari itu di atap itu misalkan, 56 derajat, kemudian tereduksi dia ke dalam ruangan lagi, tetapi langsung direfleksi dengan cat coating tersebut, ya artinya kan bisa menurunkan suhu di dalam ruangan tersebut, seperti itu. Mmm, Oh, berarti, metode yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Apakah Ibu datang satu persatu ke rumah warga yang ada di daerah Pusong atau, bagaimana iya. Oke, pada untuk saat itu kita implementasinya? memang tadinya kita ingin menargetkan, project inisiasi Chat Bikul ini, mencakup apa, satu kawasan dusun lah. Jadi ada seperti kampung bikulnya, semua, pemukiman kita coating dengan, cat, tersebut. Nah, tapi karena ada beberapa kendala, juga eee, ada beberapa alasan, misalnya karena itu di daerah pesisir kan tidak semua atap itu aman untuk kita naiki untuk dicat gitu. Iya. Karena kan pengaruh dari pesisir, air laut, korosinya juga ada gitu kan. Mhm. Jadi banyak, atap-atap, pemukiman yang memang kondisinya sudah rapuh dan riskan untuk dilakukan, coating tersebut. Jadi kita memilih selektif lah beberapa rumah yang memang, aman untuk kita lakukan, project coating-nya tadi, seperti itu. Oh, baik. Berarti, Ibu bagaimana cara Ibu untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa dengan inovasi yang Ibu hadirkan Mhm ini, inovasi sederhana ini bisa mhm memberikan dampak yang signifikan, mhm. bagi rumah-rumah warga yang ada di Pusong? Iya, ya tentunya kita mengedukasi dulu ya ke masyarakat, Mhm. karena kan pada prinsipnya kalau di kawasan Pusong itu sendiri, secara kehidupan sosialnya kan pasti dari pagi sampai malam itu si bapaknya kan pasti mencari rezeki di laut, ya nelayan dari pagi sampai malam. Yang di rumah yang tinggal kan pasti ibu dan anak-anaknya. Iya, Nah, otomatis kan mereka yang paling sering, merasakan dampak panas sehari-hari di rumah iya, tersebut kan. Nah, jadi kita mencoba melakukan edukasi dulu terhadap ibu-ibu rumah tangganya, apa sih yang dirasakan di, rumah pada saat Bapak pergi kerja, apakah rumahnya cukup nyaman, apakah udara di wilayah pesisir ini, nyaman atau mungkin sangat panas, siang hari, malam hari bagaimana. Nah, jadi kita juga melakukan, pendekatan, edukasi seperti itu. Jadi tidak tidak kita datang langsung-langsung, "Oh ini ada ini mau dicat," tidak seperti itu juga, tapi perlu kita edukasikan dulu. Kenapa sih harus kita lakukan ini, untuk apa, seperti itu. oh, Iya berarti Ibu mengedukasi terlebih dahulu iya. agar warga mengerti sebenarnya pengabdian ini untuk apa, seperti Mhm apa, mhm. dan mekanisme seperti apa, Mhm mhm. hingga apa yang ingin Ibu lakukan. Iya. Berarti bagaimana sebenarnya Ibu menilai bahwasanya efektivitas dari cat reflektif ini, Mhm dibandingkan dengan cara-cara lain mhm. untuk mengatasi mitigasi panas? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita melihat dampak dari urban heat island ini masyarakat umum ya, orang tuh terkadang kan berasumsi, oh kalau ruangan panas, rumah panas itu langsung, berinisiasi, oh nih terselesaikan dengan menggunakan AC gitu ya Iya, kan, air iya, conditioner. Nah tapi kan sebenarnya AC itu kan juga tidak menyelesaikan masalah juga, kenapa? Karena setelah kita menggunakan AC, kemudian, pengaruhnya terhadap, penggunaan rekening listrik yang pasti akan bertambah. mmm. Nah, harapannya dengan penggunaan coating, bikul ini, eee, kita berusaha mengoptimalisasikan terhadap kinerja bangunannya.
Jadi bagaimana kita juga menghadirkan bangunan yang hemat energi. Nah, otomatis kalau kita menyelesaikan panas dengan menggunakan AC juga bukan suatu, eee, Solusi. solusi yang terbaik sebenarnya. Malah jadi kita tidak, eee, menginisiasi untuk bangunan yang hemat energi tadi, karena kita harus membayar listriknya lagi ya kan, seperti itu. Nah, maka dengan inovasi, cool roof ini, dengan cat Bcool ini, dengan, metode sederhana, murah dan tidak mahal, dan itu bisa diaplikasikan. Nah, dan cat ini juga tidak hanya diaplikasikan pada material atap seng saja, tapi juga bisa, material, atap asbes, genteng, baja juga. Nah, tapi memang, apa, kadar ataupun tingkat refleksi panas yang akan dipantau itu akan berbeda-beda, sesuai dengan material yang digunakan, seperti itu. Oke, berarti memang, sebegitu berdampaknya, Iya, cat reflektif ini terhadap, beberapa bangunan yang ada di pesisir Pusung mhm, saat itu. mmm, Nah, Ibu, apakah kami boleh mengetahui bagaimana, tanggapan pemerintah, mhm. terhadap pengabdian yang Ibu lakukan? Iya, kalau melihat respon pemerintah sendiri khususnya mungkin, pemerintah desa Pusong ya, Iya, ya mereka sangat khususnya. respon sekali. Mereka juga, berharap kegiatan ini bisa dilakukan continue ya, terus-menerus ya. Terus-menerus. Memang kan untuk prinsip coating ini kan dia tidak, long last sekali kita coating, pengecatan langsung, bisa pakai, selamanya kan tidak seperti itu, sama seperti kita juga mengecat bangunan. Jadi dia juga ada masa mungkin 4 tahunan kita harus recoating kembali, cat kembali, seperti itu. Ya kalau dilihat respon dari pemerintah sebenarnya, ya mereka sangat sangat ini ya, sangat, apa, appreciate lah yang dilakukan, bisa welcome untuk menerima, ide, masukan ataupun saran dari akademisi misalnya seperti itu. Oke, berarti ada nggak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi atau ketika pada saat pengabdian? Hmm, Apa tantangan terbesar yang Ibu alami? tantangan yang terbesar apa ya? Ya mungkin lebih ke apa namanya, koordinasi dan juga bagaimana kita bisa menjembatani ya dari, peran akademisi dengan mitra pemerintah, kemudian ke masyarakat sebagai, sebagai penerima manfaat gitu Iya, ya. Nah, kemudian kan juga terkadang pola mindset kita di daerah ini kan kalau sudah terindikasi adanya, program bantuan itu kan selalu mindset-nya itu, berupa dana, seperti itu ya. Terkadang kan kita juga tidak semua project yang kita lakukan kan harus dibantu langsung dana, tapi kan ya seperti ini tadi, kita memfasilitasi, kita memberikan, inovasi material bangunan yang ramah lingkungan, yang bisa mereka gunakan, untuk mengurangi dampak lingkungan, yang mereka rasakan sekarang. Nah, mungkin tantangannya ya itu mungkin yang agak terbesar. nah, Ibu, sebenarnya Acut penasaran nih, Bu. Pada saat Ibu melakukan pengabdian, nah cat Bikul tadi, masyarakat yang membeli atau bagaimana, Bu? Oke, jadi Chat Bikul itu pada saat proyek pengabdian kita di Pusong itu kita memberikan secara gratis ke masyarakat, itu masing-masing rumah pada masa itu kita membagikan 2 pel, 2 koli ya, itu yang cat 25 kilo Iya. itu kita, berikan dua dua eee, koli. Jadi yang satunya itu cat primernya, yang satunya itu coating, untuk reflektifnya. Jadi ada Oke. 2 tipe cat yang kita berikan. Jadi yang pertama cat dasarnya dulu sebagai cat primer, yang kedua itu cat coating-nya, itulah yang, sebagai, cat yang mereflektif panasnya, Panas tadi. iya.
Berarti ibu yang memberikan langsung? Iya, memberikan langsung. Itu ya, Oke. makanya tadi, apa, projeknya itu berjudul model mitigasi. Jadi kita, berinovasi dengan menggunakan, coating bikul tadi untuk diimplementasikan pada perumahan, apa, penduduk sebagai upaya mitigasi terhadap urban heat island tadi. Oke, berarti pengabdian yang Ibu lakukan ini sebenarnya berapa lama, Bu? Dan apakah proyek ini berkelanjutan? Oke, untuk project ini harapannya terus berlanjut ya. Jadi sebenarnya sudah berjalan dari 2002 akhir 22 ya kalau nggak salah, sampai 23, 24, ya ke depannya juga, inginnya juga terus bisa apa, dilanjutkan terhadap kawasan-kawasan, hunian padat lainnya. Jadi melakukan project, pengabdian replika di kawasan yang lain gitu dengan, metode mitigasi yang sama. Oke, mungkin Ibu ada kesan dan pesan yang ingin Ibu berikan terkait proyek yang Ibu lakukan ini, Bu? Oke, jadi kalau ditanya apa sih, pesan ataupun harapan ke depannya terhadap project pengabdian berdampak ini ya, Iya. eee, ya ke depan kita berharap bisa melakukan monitoring kembali, apa, secara apa, monitoring tahap menengah lah, artinya mengevaluasi lagi apa, kegiatan yang sudah dilakukan, apakah mungkin nanti akan dilakukan lagi dengan, mereplika pada kawasan-kawasan padat hunian lainnya, kemudian juga harapannya dengan, apa, dengan upaya kecil ini, dengan upaya kecil yang sederhana ini dapat memberi dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Mungkin itu pesannya. Oke, memang, dari pengabdian Ibu sangat-sangat inspiratif, menarik sekali. Nah, teman-teman semua, memang sejatinya pengabdian terhadap masyarakat ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu, inilah obrolan singkat kita tentang bagaimana langkah kecil yang sederhana seperti atap yang dingin dengan cat reflektifnya. Nah, bisa memberi dampak besar bagi kita dalam aspek kesehatan, kenyamanan, hingga masa depan dari lingkungan kita. Semoga masyarakat di pesisir Pusung Kota Langsa juga dapat merasakan dampaknya dan menginspirasi bahwasanya perubahan iklim bukan suatu masalah yang jauh dari kita, tetapi merupakan sesuatu yang bisa kita selesaikan dan hadapi bersama-sama mulai dari rumah kita sendiri. Nah, terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir di Samudra Talk Season 2 ini. Terima kasih kembali Acut sudah diundang. Sama-sama Ibu. Nah, teman-teman semua, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas, dan saya, Cut Azizia Raudah, pamit undur diri. Samudra Talk, berbagi inspirasi, berdampak nyata.